Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak dosen yang kami hormati. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang membahas tentang saluran distribusi dan strategi retail dari salah satu perusahaan retail internasional yaitu Uniqlo. Saya Amalia akan memulai dengan menyampaikan profil perusahaan dan sistem distribusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia Nurhasanah dan rekan saya Naila Khalisa dan Ferda Talita Lugiansyah. Perusahaan yang akan kami bahas adalah Uniqlo. Uniqlo adalah perusahaan retail pakaian asal Jepang. Kantor pusatnya berada di Tokyo dan produknya fokus pada pakaian casual untuk pria, wanita, dan anak-anak. Brand ini sudah sangat dikenal di berbagai negara termasuk di Indonesia. Uniqlo pertama kali berdiri pada tahun 1949 sebagai produsen tekstil. Toko pertamanya dibuka pada tahun 1984 dengan nama Unique Clothing Warehouse yang kemudian disingkat menjadi Uniqlo. Sekarang Uniqlo punya lebih dari 2.500 toko di seluruh dunia. Filosofi Uniqlo adalah life wear, yaitu pakaian sederhana tapi berkualitas dan nyaman yang cocok digunakan untuk sehari-hari. Uniqlo memiliki struktur distribusi yang terpusat dan efisien. Dari pabrik atau produsen, produk dikirim ke pusat distribusi regional, lalu disalurkan ke toko-toko resmi Uniqlo, dan juga dijual melalui website resmi uniqlo.com. Dari sana produk langsung sampai ke konsumen akhir. Uniqlo menggunakan dua jenis saluran distribusi. Pertama, saluran langsung, yaitu toko fisik Uniqlo, website resmi, dan aplikasi mobile. Yang kedua, saluran tidak langsung seperti marketplace tertentu, misalnya Zalora di beberapa negara, tapi secara umum Uniqlo lebih fokus pada saluran langsung agar bisa menjaga kualitas dan citra merek. Baik, yang selanjutnya yaitu ada strategi retail. Di sini ada beberapa aspek dan juga strategi yang dilakukan oleh Uniqlo. Yang pertama ada produk. Di sini Uniqlo memberikan pakaian dengan kualitas dan juga kenyamanan dengan menggunakan teknologi yang inovatif seperti ada heat tech dan juga irisan untuk diferensiasi produk. Yang kedua itu ada harga. Uniqlo memberikan harga yang kompetitif dan terjangkau tanpa mengurangi kualitas produknya. Yang ketiga itu ada tempat. Uniqlo lokasinya itu sangat strategis yang berada di pusat perbelanjaan dan juga area ramai untuk menjangkau banyaknya pelanggan. Yang keempat ada promosi. Uniqlo memberikan kampanye pemasaran yang berfokus kepada kenyamanan, fungsi, dan juga gaya hidup yang minimalis yang mudah diterima oleh pasar. Yang kelima ada pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh Uniqlo ini sangat nyaman, ramah, dan juga efisien. Yang terakhir ada omnichannel. Uniqlo menyediakan berbagai saluran penjualan seperti website, toko fisik, maupun marketplace. Lalu selanjutnya ada tantangan dan solusi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah tantangan dulu, tantangan bisnis Uniqlo di masa yang akan mendatang. Nah, tantangan yang pertama adalah persaingan global yang ketat karena Uniqlo saat ini bersaing dengan merek global seperti Zara, H&M, dan Shein. Nah, mereka ini menawarkan tren fashion yang cepat berubah, sementara Uniqlo justru mengambil pendekatan berbeda, produk yang timeless dan fungsional. Nah, tantangannya adalah bagaimana tetap relevan di tengah pasar yang sangat dinamis tanpa kehilangan identitas lifewear. Nah, lalu yang kedua adalah tuntutan konsumen terhadap sustainability. Nah, konsumen terutama Gen Z dan milenial semakin peduli terhadap isu lingkungan dan etika produksi. Mereka ingin tahu apakah pakaian ini ramah lingkungan apa tidak, apakah pekerja di pabriknya diperlakukan adil, dan ini menjadi tantangan besar bagi Uniqlo untuk menjaga kepercayaan konsumennya. Lalu yang ketiga adalah transformasi digital dan omnichannel. Sekarang itu perilaku berbelanja itu udah berubah drastis. Konsumen ingin bisa belanja dari rumah lewat aplikasi, tapi tetap merasakan pengalaman seperti di toko. Nah, Uniqlo ini harus bisa menyatukan pengalaman online dan offline agar tetap kompetitif. Lalu untuk solusinya yaitu yang pertama,
inovasi produk berbasis teknologi. Uniqlo ini harus terus mengembangkan produk seperti heat tech untuk musim dingin, airism untuk kenyamanan di cuaca yang panas, dan UV cut untuk perlindungan dari sinar matahari. Nah, ini adalah cara mereka untuk membedakan diri dari para pesaingnya. Lalu yang kedua adalah kolaborasi strategis, kolaborasi dengan desainer seperti G.W. Anderson dan Marni membantu Uniqlo menarik perhatian pasar fashion tanpa kehilangan identitasnya sebagai merek fungsional dan minimalis. Lalu selanjutnya ada komitmen terhadap sustainability. Nah, Uniqlo menjalankan program daur ulang pakaian, lalu menggunakan bahan ramah lingkungan dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Ini bukan hanya strategi bisnis, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Lalu yang terakhir ada penguatan strategi omnichannel. Nah, Uniqlo ini mengintegrasikan toko fisik, website, aplikasi, dan bahkan marketplace seperti Zalora. Nah, tujuannya adalah memberikan pengalaman belanja yang konsisten dan nyaman dimanapun konsumennya berada. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, Uniqlo ini telah berkembang menjadi merek global dengan strategi distribusi dan retail yang sangat kuat. Namun, di masa mendatang perusahaan ini menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat, tuntutan keberlanjutan, transformasi digital, dan untuk mengatasinya, Uniqlo ini menerapkan solusi seperti inovasi produk fungsional, penguatan omnichannel, lalu kolaborasi dengan desainer-desainer ternama. Nah, strategi ini menunjukkan komitmen Uniqlo untuk tetap relevan dan berkelanjutan di pasar global. Sekian dari kelompok 11, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.